Peringatan tahunan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 8 Maret dengan berbagai bentuk aksi dan protes di seluruh dunia, termasuk di negeri Muslim, dalam rangka untuk menyerukan kemajuan kesetaraan gender dalam masyarakat, melindungi perempuan, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan. Untuk tahun 2020, tema yang diangkat adalah It's for Equal, yang menyerukan aksi bersama untuk mencapai kesetaraan gender baik di pemerintahan, tempat kerja, olahraga, liputan media, dan sektor-sektor lainnya. Lalu, benarkah peringatan Hari Perempuan Internasional itu mampu menyelesaikan problem perempuan dan mengangkat martabatnya? Konsep kesetaraan gender yang menyerukan untuk menyamakan hak, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat disajikan sebagai semacam ramuan ajaib yang harus dikonsumsi oleh negara maupun individu untuk memperbaiki keadaan, kualitas hidup, perlindungan, dan hak-hak perempuan. Dalam hal kekerasan perempuan, kesetaraan gender dan kebijakan feminis tidak banyak menghasilkan apa-apa dalam mengurangi skala kekerasan yang dihadapi perempuan dalam masyarakat, dalam mengangkat kesulitan ekonomi maupun keadaan penindasan mereka. Bukti, di negara-negara seperti Tunisia dan Turki misalnya, yang dipuji sebagai pemimpin dalam undang-undang kesetaraan gender di dunia muslim, tingkat kekerasan yang ditargetkan pada wanita berada pada tingkat yang mengejutkan. Menurut statistik 2016 dari Kementerian Perempuan, Keluarga, dan Anak-anak Tunisia, 60% wanita di negara itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara di Turki, menurut Kementerian Kehakiman, dari 2003 hingga 2014, ada peningkatan 1.400% dalam jumlah pembunuhan wanita. Apa yang sebenarnya dilakukan Undang-Undang Kesetaraan Gender dan Perjanjian Perempuan seperti Beijing Platform for Action dan CEDAW untuk melindungi puluhan ribu perempuan di Suriah yang telah dibantai oleh si tukang jagal Assad dan Putin? Atau untuk menyediakan tempat perlindungan bermartabat bagi jutaan pengungsi perempuan dari perang yang tinggal di kem-kem yang tidak manusiawi, atau untuk melindungi ribuan wanita dan gadis muslim Rohingya dan Uighur yang dianiaya, serta yang ada di Palestina, Kashmir, Afrika Tengah, dan di tempat lain yang telah disiksa, dihina, dan dibunuh oleh penindas dan penjajah mereka. Bagaimana tepatnya kebijakan kesetaraan ini mengangkat kemiskinan yang dihadapi oleh jutaan wanita di negara-negara bagian timur dan barat? Menurut Bank Dunia, hampir setengah dari populasi dunia, 3,4 miliar orang, masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara di Inggris, salah satu negara tempat seruan untuk kesetaraan gender muncul lebih dari 2 abad yang lalu, 45% orang tua tunggal, 90% diantaranya adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan. Apa sebenarnya yang telah dilakukan agenda intens feminis dan kesetaraan gender yang dilakukan oleh badan-badan internasional, organisasi perempuan, dan pemerintah Pakistan dan Afghanistan untuk meningkatkan peluang pendidikan bagi perempuan dan anak-anak perempuan di negara-negara ini? Afghanistan saat ini, 40% dari semua sekolah di negara ini tidak memiliki gedung. Diperkirakan 2/3 anak perempuan Afghanistan tidak bersekolah, dan 84% wanita di negara ini buta huruf. Lantas apa sesungguhnya fungsi kesetaraan gender? Tidak lain adalah sebagai obat bius untuk mematikan kesadaran bahwa sistem kapitalisme dengan cita-cita dan nilai-nilai sekuler dan liberalnya sebagai penyebab utama atas banyaknya ketidakadilan, kekerasan, dan kejahatan lainnya yang menimpa perempuan secara internasional. Sistem inilah yang memicu perang demi keuntungan negara-negara kapitalis dan dukungan mereka terhadap kediktatoran, terlepas dari penindasan terhadap pria dan wanita yang mereka kuasai. Karenanya, gerakan-gerakan feminis telah menggunakan waktu dan upaya para wanita dalam pertempuran sia-sia yang telah gagal, bahkan merusak skala masalah yang mereka hadapi. Sebenarnya, tidak ada korelasi antara tingkat hukum dan kebijakan kesetaraan gender yang diterapkan di dalam negara dan kualitas hidup perempuan mereka. Namun, ada korelasi yang pasti antara tahun demi tahun yang berlalu sejak hilangnya negara khilafah dan skala penderitaan, kesengsaraan yang memengaruhi perempuan di tanah muslim dan perempuan muslim di seluruh dunia. Bulan Rajab ini menandai 99 tahun dalam kalender Hijriah sejak kehancuran negara yang mulia ini yang menerapkan sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malapetaka inilah yang menandai awal babak paling gelap dalam sejarah umat ini, di mana perempuan dan anak-anak telah menjadi korban terbesar
karena kita kehilangan negara yang berdiri sebagai pelindung dan perisai martabat, hak dan kesejahteraan kita sebagai perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam adalah penjaga dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Kita kehilangan negara yang menciptakan kemakmuran di tanah kita. Memastikan bahwa kebutuhan kita selalu disediakan dan menikmati kualitas hidup yang baik. Sebuah negara yang menciptakan sistem pendidikan dan perawatan kesehatan kelas 1, di mana perempuan dan laki-laki mendapat banyak manfaat. Dan suatu sistem yang tidak memiliki pendekatan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan atau bahaya bagi perempuan. Dan mengerahkan pasukan untuk mempertahankan kehormatan mereka. Oleh karena itu, fokus kita, waktu kita, dan upaya kita sebagai perempuan muslim harus diarahkan pada sesuatu yang penting, yaitu menegakkan kembalinya khilafah berdasarkan metode kenabian. Karena itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena tidak ada perubahan nyata akan terwujud bagi negara kita, dunia ini, dan hidup kita sebagai wanita tanpa kembalinya khilafah Rasyidah.